Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita pada kesempatan ini adalah stem and affixes, kata dasar dan imbuhan dalam bahasa Inggris. Imbuhan dalam bahasa Inggris itu namanya affixes. Kalau imbuhan yang di depan namanya prefix. Kemudian kata dasarnya disebut stem. Kemudian akhiran disebut dengan suffix. Perhatikan kata berikut. Repayment. Repayment artinya pembayaran ulang. Kita bahas analisis kata berikut ini. Repayment. Re ini disebut awalannya atau prefix karena dilekatkan di awal kata dasar, itu namanya prefix atau awalan. Kemudian ment ini adalah imbuhan atau suffix yang karena dilekatkan di akhir kata dasar tersebut. Dan pay disebut dengan stem sebagai kata dasar dari bagian kata berikut tersebut. Awalan dan akhiran ini disebut dengan imbuhan dalam bahasa Inggris. Jadi yang di depan namanya prefix, yang di akhir suffix, kemudian yang kata intinya disebut stem. Awalan itu bisa merubah makna kata, kemudian akhiran bisa merubah kelas kata. Kelas kata itu ada kata benda, kata sifat, kata kerja, kata keterangan, dan lain sebagainya. Ini namanya awalan dan akhiran yang bisa merubah makna kata dan kelas kata. Kita mulai dari yang awalan comes atau con atau co, itu artinya bersama-sama atau dengan. Contohnya cooperate, bekerja sama. Kemudian im, il, ir artinya ke dalam. Contohnya invade artinya menyerang, ke dalam. Insert menyisipkan, artinya ada unsur kata-kata ke dalam, maknanya seperti itu. Selain itu in, im, il, ir juga artinya tidak. Contohnya impolite, tidak sopan. Illegal, tidak legal. Berikutnya ada micro artinya kecil. Contohnya mikroskop, pandangan atau penglihatan yang bisa melihat dengan yang sangat kecil. Misalnya kita pengen melihat makhluk yang sangat kecil, kita gunakan mikroskop misalnya. Atau microcomputer. Ada free itu artinya sebelum. Contohnya prepare, menyiapkan sebelumnya. Prehistoric berarti sejarah. Prasejarah artinya sebelum ada sejarah dicatat. Kemudian re artinya kembali atau mengulangi lagi. Contohnya return, kembali lagi. Berikutnya kata dasar. Kata dasar itu ada audit artinya mendengar. Contohnya auditorium, tempat dengar pendapat. Auditor artinya orang yang suka mengaudit. Chron artinya berkaitan dengan waktu. Contohnya chronology, urutan waktu. Dic artinya berkata. Dictator, orang yang berkata. Kemudian dictation artinya diktat. Dictation, ucapan atau perkataan. Berikutnya graph itu artinya tulisan. Contohnya telegram. Tele itu artinya jauh. Dan logi artinya ujaran atau kata atau kajian. Biology, ilmu yang mempelajari tentang bio atau makhluk hidup. Berikutnya ada phone artinya bunyi. Contohnya telepon, bunyi yang bisa didengar dari tempat yang jauh, namanya pakai telepon. Script menulis, describe menjelaskan. Script tulisan. Describe menjelaskan atau menggambarkan. Spec artinya melihat. Inspect mengawasi, melihat. Spectator orangnya yang melihat. Feed artinya melihat juga. Video, vision.
sesuatu yang bisa dilihat. Berikutnya, ini adalah kata-kata. Carilah definisi dari kata berikut, dan pilihan dari definisi kata berikut adalah sebagai berikut. Silakan disesuaikan dengan definisi kata tersebut. Contohnya, not normal. Not normal ini adalah suatu definisi yang artinya di sini berarti tinggal dipilih apakah masuk micro, phonology, audience, chronicler, chronology, regular, microphone, atau invisible. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.